Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Aksari Pandi dengan kode NPM 233510105. Saya di sini mendapatkan tugas yaitu membaca e-books pemrograman mobile. Di sini saya akan membaca bab 4 yaitu adalah From dan Stats atau Managing Cash. Pembelajaran, pencapaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar aliran data satu arah dalam RAIDs. Yang kedua, menggunakan prompt untuk membuat komponen yang dapat dikonfigurasi dan digunakan ulang. Yang ketiga adalah menerapkan use state hook untuk menangani data dinamis dan interaktif komponen. Yang keempat, menganalisis siklus rendering untuk mengoptimalkan performa aplikasi. Yang kelima, menguasai teknik left state up untuk berbagi data antar komponen yang sejajar. Baiklah, poin pertama, one way data flow, the waterfall principle. Data ekosistem REDS, data berperilaku seperti air di sungai pegunungan. Ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal sebagai one-way data flow atau aliran data searah, di mana komponen induk atau parent mengirimkan data ke komponen anak atau child, tapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu, orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua sejajar langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dalam kerangka kerja two-way binding. Seperti Angular lama di mana data bisa berubah dari mana saja. Namun pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar. REST dalam menjaga kewarasan developernya dengan aliran searah. Kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah. Misalnya anak pengguna typo. Kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu, ke komponen induknya untuk melihat siapa yang mengirimi data sampah tersebut. Predik Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan ini tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi hanya peduli pada apa yang diberikan kepadanya dari atas. Namun prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih struktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air atau data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkannya dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita akan membajir komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang kita akan pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan utama pemula adalah mencoba melawan arus dengan cara hacky, yang akhirnya hanya membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan, tetap setia pada prinsip satu arah. Orang tua memberikan telepon fungsional playback kepada anak lewat phone. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelepon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian melakukan perubahan dan data baru mengalir kembali ke bawah. Meskipun ada komunikasi dua arah, kendali data tetap dipegang teguh oleh pemilik aslinya di atas. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Penting yang untuk diingatkan bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data. Sebenarnya itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks dari API. Di React Native, mematuhi aliran data ini membuat antarmuka penggunamu terasa responsif dan konsisten. Ketika data di hulu berubah, semua komponen di header
yang tergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis dan serentak. Tidak ada kasus di mana satu bagian layar menampilkan harga lama, sementara bagian lain menampilkan harga baru. Kerusuhannya sinkron karena meminum dari aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan RED, aplikasi RED yang membuatnya menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Bagian 2, Props and Configuration the Component API. Prop, singkatan dari property, adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di RED. Berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematik. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka prop adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen tombol bersama custom button. Tanpa prop, tombol itu akan selalu berwarna biru dan tertulis klik saya selamanya, yang tentu saja sangat tidak berguna. Dengan prop, kita akan menyentuh variasi. Kita bisa mengirim color, red, dan titel hapus dari luar. Membuat satu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Prop bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya. Arti komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya membelanjakannya atau menggunakan aturan hanya membaca. Itu krusial untuk mencegah efek samping yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenaknya mengubah data yang diterimanya, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Kemudian anak harus bersikap pasif dan patuh, hanya merendering apa yang diperintahkan oleh props. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan destructuring untuk mengambil nilai prop agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis prop title color, prop color, dan on press beberapa kali, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi custom button sama dengan title color on press. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak. Prop ini menggunakan interface, sehingga kita bisa tidak pernah lupa mengirimkan data wajib. Jika komponen butuh titel, tapi kita lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberi peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari prop adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tetapi juga komponen lain, children, atau fungsinya yaitu konsep children prop. Mungkin kita membuat komponen membungkus seperti card atau layout yang bisa diisi konten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card text kalau text card atau juga card image source. Terus card lagi, dan komponen card akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain yang sangat modular. Ini di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa menerapkan default port, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tertentu. Misalnya, kita bisa menentukan agar custom button memiliki warna default biru. Jika color button tidak dikirim, ini akan membuat komponen kita lebih tangguh dan mudah digunakan karena penggunaan komponen tidak perlu mengisi semua konfigurasi setiap saat. Di red modern ini cukup dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi atau core atau blue. Sederhana, namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai unbind. Kesimpulan, prop adalah antarmuka publik dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur prop, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain. Prop mengubah komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa prop, kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variabel kecil UI. Dengan prop, kita bisa menulis satu komponen cerdas yang beradaptasi dengan ribuan situasi. Bab 3. Bab 3. Jika prompt adalah data yang diberikan orang lain, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu.
Verb itu ibarat DNA yang kamu wariskan dari orang tua, sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini. Setelah state adalah memori jangka pendek komponen yang memungkinkan termuka beraksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya tapi tidak akan dapat berubah. Di red modern kita menggunakan use state hook untuk menciptakan memori ini di dalam fungsional kom- komponen. Sintak cons atau setcon dan useStat mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir yang paling sering digunakan. Con adalah variabel yang memberikan nilai saat ini, sedangkan setcon adalah tombol remote yang mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel con secara langsung seperti con sama dengan 5 karena Red tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus selalu menggunakan fungsi setCon 5 agar Red sadar, hey, apa data baru nih? Dan kemudian memicu penggambaran ulang atau rendering layar. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State mungkin cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokasi pada suatu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi dari formulir input text. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam set agar ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading atau true atau false saat mengambil data dari internet atau juga status visibilitas sebuah modal. Semua hal yang bersifat interaksi dan dinamis di UI hampir pasti melibatkan state di belakangnya. Tanpa state, aplikasi tidak akan memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun, mengolah state juga butuh kebijakan. Tidak semua variabel harus menjadi state. Kesalahan umum pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam set, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu dan memboroskan performa. Aturan praktisnya sederhana. Jika perubahan data tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan set. Jika datanya hanya untuk logika internal seperti time ID dan tidak diperlukan tampilan, gunakan use ref atau juga variable referensi sebagai penggantinya. Membedakan kapan pakai set dan kapan pakai variabel biasa adalah tanda kedewasaan seorang developer test. Selain tipe data sederhana, state juga menyimpan objek kompleks atau array. Namun, hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek di dalam state. Kamu tidak bisa sekedar mengubah satu properti objek lalu berharap red beraksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpan sebagai objek baru. Thread membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu memodifikasi objek yang sama, RAID akan mengira tidak ada yang berubah dan layar tidak akan diperbarui. Ini adalah jebakan paling umum yang sering membuat frustasi pemula. Terakhir perlu dipahami bahwa pembaruan state di RAID bersifat asinkronus. Ketika kamu memanggil setcon plus 1, nilai con tidak langsung berubah di baris kode berikutnya, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus rendering berikutnya. Dilakukan demi performa agar bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu. Jadi, jangan kaget jika konsol log con tetap setelah setcon masih menampilkan nilai lama. Memahami sifat asing Cron ini akan menyelamatkanmu dari buku logika yang membingungkan dan saat berurusan dengan urusan operasi matematika yang cepat. Materi keempat, the rendering cycle, the heartbeat, atau siklus penggambaran ulang adalah tergantung aplikasi RAID natif. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setelah setiap kali ada perubahan pada prompt. Perubahan pada pros dan atau set state. Jika kamu menggunakan tombol yang mengubah
set count dari 0 ke 1, RAID akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga terakhir. Ia akan menghitung ulang variabel, maksimum logika, dan mengambil struktur UI baru yang mencerminkan nilai count yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi. Inilah yang disebut sebagai rendering. Setelah menghasilkan struktur UI baru, mereka melakukan proses cerdas yang disebut reconciliation atau pencocokan. Ia akan membandingkan hasil rendering baru yang hasil rendering sebelumnya di memori. Rek akan membedakan sekecil apapun. Oh, teks ini berubah jadi 0 jadi 1, tetapi tombol sebelahnya tidak berubah. Setelah menemukan perbedaannya, Red akan memerintahkan sistem operasi untuk memperbarui bagian yang berubah itu. Efisiensi ini yang membuat Red natif terasa sangat cepat. Ia tidak menggambarkan ulang struktur layar secara membabi buta, melainkan melakukan operasi beda mikro yang presisi. Namun siklus rendering ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan rendering terlalu sering dan animasi menjadi patah-patah, bahaya tersebut adalah infinity loop atau juga perulangan tak terbatas. Ini menjadi jika kamu dipanggil fungsi mengubah state langsung di dalam tubuh komponen tanpa membungkus event, render atau juga use effect. Hasilnya adalah render US state, rendering lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau juga HP freeze. Untuk mencegah pemborosan rendering, RAID akan menyediakan alat optional seperti RAID titik memo. Alat ini membungkus komponen dan memberikannya instruksi. Hei, kalau prof yang kamu terima tidak berubah, jangan tandingin ulang ya. Pakai saja hasil rendering yang tadi. Ini hanya mengubah komponen anak yang berat, yang sering menerima props yang sangatnya sama berulang-ulang. Namun, jangan gunakan memo di semua tempat secara membabi buta, karena proses pengecekan prof itu sendiri juga memakan biaya komputasi. Gunakanlah hanya pada komponen yang terbukti sering melakukan rendering ulang yang tidak perlu. Karena itu memahami defensi dalam use effect juga krusial untuk mengontrol siklus rendering. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping, seperti mengambil data API dan array dispensifnya. Menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita melakukan menaruh variabel state ke dalam array dependensi, kita bisa memilih siklus thread rendering thread yang tiada henti. Lalu periksa peringatan warning yang terminal atau di editor kode kamu. Rick biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinity loop dan akan memberitahumu sebelum terlambat. Menjadi menjadi ahli red berarti memiliki intuisi tentang siklus ini. Kamu harus bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu riak perubahan di sebuah pohon komponen saat aplikasimu terasa melambat. Insting pertamamu harusnya bertanya, siapa yang merending ulang seringkali dan kenapa. Alat seperti Red DevTool atau Profiler bisa membantumu menvisualisasikan tak jantung. Ini memungkinkan komponen mana yang bekerja terlalu keras dengan menguasai siklus rendering. Kamu memegang kendali penuh atas performa aplikasimu. Antara kelima yaitu living state up, sharing is caring. Sering kita temui situasi di mana dua komponen yang bersaudara sejajar, bukan orang tua atau juga anak, perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen produk list di mana tombol beli beranda ketika tombol beli ditekan di produk list, angka di header harus bertambah. Misalnya karena aliran data rate bersifat satu arah ke bawah, produk list tidak bisa mengoperasi data langsung ke samping, ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling lempar barang. Solusi arsitektur ini masalah ini disebut living setup. Untuk mengangkat set ke atas, idenya sederhana. Jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka akan memegang mainan itu. Kita memindahkan ke state core count dari komponen product list.
naik ke komponen induk bersama mereka, misalnya home screen. Setelah set state berada di komponen screen home, induk bisa membagi data tersebut ke kedua anaknya melalui prop header. Mendapat data anaknya, yaitu count dan pre-slash mendapatkan fungsi untuk mengubah set count. Dengan pola ini, home screen bertindak sebagai pusat atau pusat kebenaran, source of truth. Produk list tidak lagi memiliki state sendiri. Ia akan memicu aksi saat tombol ditekan. Ia memanggil fungsi ini fungsi memiliki induk untuk memperbarui state. Lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan produk list secara bersamaan. Komponen pun sinkron dengan sempurna. Pola ini menjaga konsisten data karena hanya ada satu sumber data yang valid, yaitu komponen induk. Tidak ada risiko data keranjang di header tersebut dengan data di list. Namun, teknik living setup memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas, komponen kita akan mengalami masalah yang disebut prop drilling. Ini terjadi ketika harus mengoper data melewati 5 dan 6 lapisan komponen yang sebenarnya tidak butuh data tersebut, hanya menyampaikan kok ke komponen di ujung bawah. Ini seperti pemain pesan berantai yang melelahkan dan rentan kesalahan. Jika kita merasa tanganmu pegal mengetik prop yang sama di banyak file, itu tanda bahwa kamu sudah berlebihan menggunakan teknik ini. Untuk kasus di mana prop drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global statement management seperti konteks API atau just then yang dibatasi di bab 10. Namun untuk instruksi lokal antar komponen yang berdekatan, living state up adalah solusi yang paling bersih, sederhana dan banget. Jangan buru-buru menggunakan library tambahan yang berat jika masanya bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan satu baris state ke komponen induk. Kesederhanaan namun kunci maintainability. Menguasai pola ini melatih cara berpikirmu dengan struktur pohon komponen. Seperti menulis kode, kamu akan terbiasa menggambarkan kotak-kotak di kertas menggunakan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitektur data yang membedakan coder dengan software engineer. Ingatlah data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat ia dibutuhkan. Jika cukup tinggi untuk menjangkau semuanya yang membutuhkannya. Dari keenam yaitu integritas keislaman, the balance of testing. Dalam bab 4 kita bergulat dengan dua konsep di inti native prop, data yang diterima dari luar dan tidak diubah di dalam, dan set data internal yang kita ubah. Dinamika antar keduanya mencerminkan keseimbangan teologis yang sangat indah dalam kehidupan seorang muslim, yaitu antara qadar dan qadar atau ikhtihar. Yang pertama yaitu prop dan konsep qadar. Di read, sebuah komponen menerima prop dari induknya. Komponen tersebut bersifat read only terhadap prop. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah prop tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerimanya dan merendam tampilannya berdasarkan apa yang diberikan. Ini adalah antologi sempurna untuk qadar dan qadar. Ada aspek-aspek dalam kehidupan kita merupakan prop dari Allah. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, karena kulit dan fisik kita tidak memiliki akses set state untuk hal-hal ini. Sikap kita terhadap prop ilahi ini harusnya rida atau menerima tulus. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan suatu ketetapan dan ada bagi mereka pilihan yang lain, tentu urusan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Seorang komponen atau hamba yang baik tidak
akan crash atau error saat menerima prompt yang sulit, melainkan tetap menampilkan UI akhlak terbaik sesuai dengan apa yang diberikannya. Step 2 adalah state dan konsep ikhtiar, usaha hamba. Jika prop adalah takdir, maka state adalah wilayah ikhtiar. State adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan state use state untuk merespon interaksi, mengubah nilai, dan menentukan nasib tampilan komponen tersebut ke depannya. Islam menggambarkan bahwa takdir ada, manusia wajib berikhtiar untuk mengubah keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam coding kita belajar bahwa UI tidak akan berubah kecuali kita memanggil set state dalam kehidupan. Nasib kita di dunia atau di akhirat tidak akan berubah menjadi lebih baik kecuali kita melakukan inisiatif amal saleh. Itu adalah update state. Kita memiliki kendali penuh atas state hati dan juga state amal kita. Yang ketiga, on-way data flow dan adab hierarki. Aliran data satu arah tetap dan mengajarkan ketentuan pada menentu keteraturan. Data mengalir dari komponen induk ke komponen anak. Karena tidak boleh sembarangan memutasi data induk. Jika anak butuh sesuatu, ia harus meminta melalui fungsi atau callback yang disediakan induk. Ini mencerminkan adab kepada orang tua dan pemimpin. Dalam Islam, keteraturan sosial berjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua dan tidak boleh melampaui batas wewenangnya. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Haji riwayat Tirmizi. Sistem menjadi kacau atau chaos jika aliran datanya tidak. Demikian pula kehidupan akan menjadi kacau jika ada antara yang memimpin dan yang dipimpin dilanggar. Red Native mengajarkan kita bahwa ketaatan pada struktur aliran data membawa kestabilan aplikasi sebagaimana ketaatan pada syariat membawa kestabilan hidup. Selanjutnya adalah rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensi dari bab 4, yaitu on-way data flow. Itu adalah prinsip air terjun. Yang pertama, komponen anak tidak bisa secara ajaib mengubah data orang tua. Yang kedua, komunikasi balik. Jika anak perlu melapor ke orang tua, mereka menggunakan fungsi callback yang dikirim lewat prop. Yang materi kedua itu prop atau konfigurasi eksternal. Prop pertama, read only, sifatnya immutable. Komponen penerima dilarang keras mengubah prop yang diterima. Yang kedua, analogi. Prop seperti parameter, fungsi, atau konfigurasi pabrik, tombol kalau red akan tetap merah kecuali induknya mengirim warna baru. Materi yang ketiga adalah state memory internal. Yang pertama, use state hook, mantra untuk mengubah memori lokal. Yang kedua, rendering trigger. Berbeda dengan variabel biasa, mengubah state akan memberitahu read untuk menggambar ulang tampilan agar sinkron dengan data baru. Menggunakan state hanya untuk data yang berubah harus terlihat di layar. Materi keempat, ya, the rendering cycle, data jantung aplikasi. Yang pertama adalah proses state berubah, read menjalankan fungsi komponen, read membandingkan hasil lama dan baru, dan read memperbarui hanya bagian yang berubah pada layar. Yang kedua, bahaya. Hati-hati dengan infinite loop, mengubah state di dalam body komponen tanpa event handler yang membuat aplikasi macet total. Materi kelima itu living setup, bagaimana dua komponen sejajar terbagi dua, yaitu pertama masalah komponen A tak bisa mengoper data langsung ke komponen B di sebelahnya. Yang kedua adalah solusi, pindahkan atau angkat set tersebut ke parent karena mereka bersama. Parent memegang data lalu memberikannya ke A dan B melalui props. Parent menjadi sumber kebenaran. Mungkin
Segitu saja pembacaan dari bab 4 yaitu from estate. Apabila ada salah kata dalam membaca, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.